Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pasar Modal Syariah. Gimana? Apakah suara sama gambarnya sudah terdengar jelas? Oke. Oke, kita mulai aja ya. Coba tes. Halo Mas, suaranya Ya, udah jelas kayak di sana? jelas sekali Mas Sofyan. Oke, kita Ya, mulai aja kali ya Mas ya. oke, siap. Oke. Insya Allah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pasar Modal Syariah. Kali ini kita ketemu lagi dengan live Q&A ya. Part yang ketiga, kali ini yang ketiga tentang gimana sih cara membeli saham syariah. Kebetulan ini adalah topik yang paling sering sering ditanyakan di DM. Terus kebetulan kita banyak followers baru juga. Nih gimana sih cara beli saham syariah kayak gitu ya. Mungkin kita sapa dulu ya Mas. Teman-teman di sini. Oh iya, Eh, Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya? Oke. Ya, Nah, Mas Sofyan. oke iya Pak. Iya, kita perkenalkan diri dulu ya. Oh, Iya, ya, lupa. Oke, perkenalkan saya Sofyan Abdul Aziz. Saya salah satu mimin di pasar modal syariah. Dan ini juga ada Mas Arif Hariwibowo, tentunya salah satu mimin di pasar modal syariah juga. Nah, kali ini kita langsung aja kali ya Mas ya. Kebetulan banyak ya. followers baru di sini yang mau bertanya. Kita mulai dari awal aja deh ya. Sebenarnya saham itu apa sih Mas? Saham itu. Oke, Ya. kalau kita ngacu ke UPM ya, UPM. Jadi saham itu termasuk ke dalam efek ya, efek bersifat ekuitas gitu. Yang namanya ekuitas berarti kita menyertakan modal ke dalam suatu perusahaan, Mas Sofyan. Jadi misalnya saya punya perusahaan, punya usaha, kemudian saya butuh modal kerja. Ya udah saya tawarkan saja, Mas Sofyan mau nggak gabung sama saya gitu. Kasih saya modal, Hmm. saya yang puter. Gitu. Nanti hasilnya bisa apa namanya bisa berupa capital gain, jadi kenaikan atas harga saham itu sendiri atau dividen dari saya misalnya. Misalnya saya untung nih usahanya nih. Ya udah Mas Sofyan mau dividen mau bagi-bagi nih gitu kan mau di istilahnya mau di convert ke harga sahamnya naik atau mau saya bagi dividen. Saya mau bagi dividen. Ya sudah, bisa saya bagi dividen kayak gitu. Nanti Oke. tergantung RPS ya, rapat umum pemegang sahamnya itu sendiri. Kayak gitu Berarti Mas Sofyan. segaris besarnya saham itu Hmm, bukti kepemilikan perusahaan ya. Jadi ketika kita betul. punya saham, artinya kita adalah pemilik tersebut ya. Betul kan? Mas? Mobil tersebut meskipun hanya satu lot Mas Sofyan ya. Oh iya, Satu maksudnya lot satu sekarang lot dulu ya lah. bukan 500 ya teman-teman ya. Takutnya masih Oh ada yang iya. dapat 500 lembar gitu kan. Mahal banget gitu ya. Sekarang saham itu sudah apa namanya sudah retail ya, sangat retail. Jadi teman-teman bisa beli satu lot itu 100 lembar gitu. Seperti itu Mas Sofyan. Jadi dengan beli 100 lembar saham, teman-teman sudah bisa dikatakan sebagai pemilik perusahaan dan apa namanya berhak untuk mengikuti rules gitu. Meskipun tidak Oh punya iya. suara ya. Seperti itu ya Mas Sofyan ya. Oke, buat teman-teman kayaknya kalau misalkan pengen tahu lebih jelas tentang saham, tentang pasar modal syariah, teman-teman boleh cek highlight pasar modal syariah. Sekarang udah tersusun ya. Bisa download modul pasar modal syariah. Di situ ada penjelasan yang lengkap banget. Tinggal di-download aja, bisa di-print atau dibaca langsung juga boleh. Lalu di highlight juga ada highlight-highlight tentang produk-produk pasar modal syariah secara rinci ya. Silakan dicek aja ya. Oke. Oke. Terus hmm, kan kita pasar modal syariah nih ya. Bedanya saham biasa, saham konvensional sama saham syariah itu apa sih, Mas? Oke. Kalau untuk saham itu sendiri teman-teman ya. Jadi apa namanya? Ada saham yang maksudnya
sekarang ini ada beberapa saham yang beredar di di Bursa Efek Indonesia, ada sekitar 700-an saham. Nah, di antara saham-saham tersebut ada yang dikategorikan sebagai saham syariah seperti itu. Tentunya yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam peraturan otoritas jasa keuangan tentang karakteristik saham syariah itu sendiri gitu. Jadi setiap setahun 2 kali OJK itu menerbitkan yang namanya daftar efek syariah, Mas Sofyan. Jadi kalau teman-teman mau berinvestasi saham secara syariah gitu, itu bisa sekarang. Tinggal lihat aja ke daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK. Gitu. Kalau kita pengen tahu ini sahamnya syariah atau enggak itu gimana, Mas? Downloadnya di mana sih, Mas? Oh, downloadnya sebenarnya di webnya OJK sudah tersedia. Jadi setiap terbit itu pasti di OJK ojk.go.id. Jadi teman-teman bisa cek di situ. Itu nanti ada list saham syariah seperti daftar keputusan penerbitan daftar efek syariah seperti itu. Gitu. Di menu syariah ya biasanya ada di web OJK tuh ya. Biasanya di kanal syariah nanti teman-teman bisa cari daftar efek syariah namanya teman-teman gitu. Oh. Nah, itu per tahunnya 2 kali, jadi 2 periode diterbitkannya. Biasanya efektif per 1 Juni dan per 1 Desember. Jika dalam kondisi normal ya Mas Sofyan tentunya ya. Ya. Gitu ya. Oke. Lalu apa ya? Syaratnya, kategori saham syariah tuh kayak gimana sih, Mas? Kategori saham syariah ya. Kategori saham syariah sendiri yang tadi kita jelaskan ya, yang sudah sudah diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan itu sendiri, itu mencakup penelaannya itu mencakup 2 hal. Dia harus mencakup 2 syarat ini, memenuhi 2 syarat. Pertama adalah syarat core bisnisnya, kegiatan usaha. Kedua adalah rasio keuangan gitu. Kegiatan usaha seperti apa? Kegiatan usaha seperti misalnya dia tidak menjalankan usaha yang yang keluar dari prinsip syariah di pasar modal. Misalnya perusahaan tersebut menjalankan misalnya bisnis ribawi misalnya, bank konvensional. Nah, itu jelas-jelas akan dicoret tuh dari penelaahan. Jadi di penelaahan pertama ketika OJK mengkategorikan menelaah kegiatan usaha perusahaan itu sudah keluar tuh yang namanya ribawi. Atau misalnya dia perusahaan yang mendistribusikan atau memproduksi produk-produk non halal misalnya alkohol seperti itu, atau yang lebih banyak mudorotnya seperti saham-saham rokok gitu, itu udah otomatis akan keluar dari daftar syariah. Nah, apakah dengan seperti itu ketika suatu perusahaan misalnya ya lolos dari penelaahan kegiatan usaha, misalnya dia restoran atau hotel gitu ya, itu kan kegiatan usahanya kan tidak bertentangan ya dengan syariah ya. Kalau hotel menawarkan sewa penginapan, kalau restoran menawarkan makanan seperti itu ya. Nah, tidak serta merta dia langsung masuk ke daftar efek syariah, tentunya harus melalui yang rasio keuangan tadi ya, penelaahan yang selanjutnya ya gitu ya. Rasio keuangan itu ada 2 teman-teman. Jadi ada yang rasio keuangan rasio hutang berbasis bunga per total asetnya gitu. Jadi OJK menetapkan dalam hal ini maksimum perusahaan memiliki hutang berbasis bunga adalah 5%. Jadi kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang banyak utangnya nih, utang ribawinya ya, ke bank ribawi atau ke leasing gitu ya, atau dia menerbitkan obligasi gitu. Jadi kalau misalnya dia melebihi 45% rasionya, otomatis akan dikeluarkan dari daftar efek syariah gitu. Kemudian yang kedua, setelah dia lolos dari rasio utang berbasis bunga per total asetnya tadi, dia juga akan ditelaah juga tuh pendapatan non halal tentunya gitu. Apakah dia ada pendapatan non halal? Nah, pendapatan non halal ini dibatasi maksimumnya adalah 10%. 10% dari total pendapatan gitu. Jadi misalnya nih
dia misalnya restoran ya, misalnya restoran, dia kan menawarkan makanan gitu. Kita tanya apakah ada nggak nih istilahnya produk yang dijual, produk non halal yang dijual, misalnya daging babi misalnya ya, gitu ya. Misalnya. Nah itu misalnya ya, atau misalnya produk retail, misalnya apa namanya, misalnya dia seperti apa namanya Alkohol minimarket mungkin atau misalnya ya, ya. minimarket apakah dia menjual rokok gitu, atau apakah dia menjual minuman keras. Nah dari situ apakah ada pendapatan non halal dari situ berapa persen gitu. Kalau di atas 110% otomatis akan keluar juga gitu. Tapi kalau misalnya dia di bawah 10%, dia masih bisa masuk ke daftar efek syariah. Seperti itu Oke. Mas Sofyan. Dan satu lagi Mas Sofyan mungkin ya. Oh Satu ya, lagi, apa? si perusahaan itu tidak apa ya, tidak terlibat dalam transaksi-transaksi non halal, misalnya transaksi suap gitu. Jadi misalnya nih secara secara perusahaan, per bisnis dia aman. Secara rasio keuangan dia aman gitu kan. Tapi ternyata perusahaan tersebut terbukti secara inkrah melakukan suap gitu ya. Biasanya gitu ya untuk misalnya untuk memuluskan usahanya atau sebagainya. Nah, kalau dia terbukti melakukan riswa atau suap tadi, maka bisa jadi sahamnya itu tidak termasuk ke dalam daftar efek syariah. Oh, Seperti itu Mas berarti Sofian. kalau misalnya terjadi di tengah periode, berarti akan berlakunya tuh di periode selanjutnya atau gimana? Iya, jadi misalnya kita kan berdasarkan laporan keuangan, biasanya OJK menelaah berdasarkan laporan keuangan ya Mas Sofian ya. Jadi misalnya untuk laporan untuk periode pertama yang bulan Juni itu, yang berlaku bulan Juni, terbit bulan Mei, itu biasanya yang ditelaah adalah laporan keuangan bulan Desember tahun sebelumnya gitu. Jadi misalnya sekarang 2020 nih, berarti yang ditelaah adalah bulan Desember tahun 2019 seperti itu. Gitu. Oh, Kemudian kalau misalnya nanti untuk bulan penerbitan bulan November yang akan berlaku 1 Desember misalnya, itu yang ditelaah adalah laporan keuangan tengah tahun. Jadi yang per 30 Juni 2020 ini. Seperti itu Mas Sofyan. oh iya, tentang di sini kan ketika misalnya sering bertanya, misalnya ada perusahaan IPO, apakah itu bisa dia misalnya ini memenuhi syarat syariah nih, apakah itu bisa termasuk daftar efek syariah? Ya, jadi kalau perusahaan baru IPO di tengah-tengah ya misalnya Ya di misalnya tengah-tengah periode misalnya. menerbitkan ya misalnya bulan Juni sudah berlaku. Ternyata ada yang IPO bulan September misalnya ya. Gitu. Itu langsung ditelaah. Jadi nanti OJK akan menerbitkan Des Incidental namanya, daftar efek syariah Oh, insidental gitu. Jadi per perusahaan yang baru IPO seperti itu. Jadi apa namanya sudah bisa diakses juga tuh langsung sama teman-teman. Jadi nggak perlu nunggu nanti bulan Desember baru keluar enggak gitu. Jadi langsung bisa ada namanya Des Incidental teman-teman. Gitu. oh, ya, jadi kemarin sempat ada beberapa teman-teman yang nanya di DM ketika ada, ini saya mau beli saham yang baru IPO, apakah ini syariah atau enggak? Nah, bisa terjawab ya teman-teman. Ternyata ada yang namanya Des Incidental. Jadi daftar efek syariah yang sifatnya apa ya? Baru ya. Atau ada sesuatu yang baru ya. Misalnya ada IPO yang baru kayak gitu ya. Betul ya, Mas? Oke. Nah, mungkin sekarang sering banyak yang teman-teman yang nanya saham tuh belinya berapa sih ya teknisnya? Kita bicara teknis ya. Kan beli saham tuh satu lot. Terus belinya kapan sih? Jadwal Belinya kapan? perdagangannya kayak gitu. Oh, jadwal perdagangannya. Oke. Iya, jadi kalau untuk pasar reguler teman-teman belinya kapan yang pasti belinya ketika teman-teman sudah punya rekening efek ya gitu. Kalau Oh cuma punya iya. tabungan di bank itu belum bisa beli saham gitu. Intinya teman-teman sudah punya rekening efek. Nah, itu jam perdagangannya itu jam perdagangan maksudnya ya Mas Sofyan ya mungkin ya. Iya, iya. Ya, jam perdagangan itu untuk reguler itu setiap hari kerja ya jam 9 di sesi 1 jam 9 sampai jam setengah 12 dibuka sesi 1 kemudian sesi 2 dibuka jam setengah 2 kalau nggak salah sampai jam 3 kurang 10 menitan lah gitu. Itu jadi jam Jadi perdagangannya ada dua gitu. ada dua sesi ya sebenarnya. Hmm, Oke. gitu. Lalu apa lagi ya?
Oh ini, bagaimana cara membuka rekening saham syariah, Mas? Nah, itu yang penting. Tadi jadi sebelum Ini dulu ya, harusnya ini dulu ya. jadi sebelum teman-teman melakukan perdagangan tadi, sebelum tahu jam perdagangan kapan sih kita bisa beli saham jam berapa kayak gitu ya, harinya hari apa gitu. Yang penting teman-teman harus punya rekeningnya dulu, rekening efek gitu. Jadi misalnya kayak teman-teman mau nabung di bank ya, mau buka apa mau nabung gitu, tapi nggak punya rekening tabungan kan nggak bisa nabung ya, gimana ya caranya? Nah, sama seperti apa namanya saham itu, pembelian saham. Jadi ketika teman-teman mau beli saham, berarti teman-teman harus namanya buka rekening efek dulu teman-teman gitu. Di mana? Di perusahaan sekuritas gitu. Di perusahaan sekuritas yang sudah menjadi anggota bursa seperti itu. Kemudian caranya gimana? Caranya simple sih sebenarnya sih. Sekarang gini, teman-teman, kalau misalnya mau buka rekening saham, teman-teman bingung nih perusahaan sekuritasnya apa aja sih gitu kan. Kalau bank kan di mana-mana gitu ya. Ya Ya, udah teman-teman tinggal buka aja tuh IDX channel apa idx.co.id ya. Nah, di situ ada tuh mengenai investor, nanti teman-teman ada daftar perusahaan sekuritas di situ. Jadi ketika teman-teman klik itu langsung nyambung ke istilahnya apa platformnya ya, apa namanya? Ke webnya ya, webnya perusahaan ya. sekuritas. Jadi teman-teman bisa langsung buka di situ. Gitu. Tinggal mengisi datanya, mencantumkan apa dokumen-dokumen yang diperlukan. Kalau sekarang masih di print ya Mas Sofyan ya kayaknya ya. Ya. Gitu. Jadi setelah diisi apa secara online, di print, dikirimkan ke perusahaan sekuritas yang bersangkutan. Jadi nggak perlu tatap muka gitu teman-teman. Jadi sebenarnya sih kita menerapkan physical distancing ya sekarang. Gitu. Jadi namanya transaksi saham ini sangat-sangat sangat physical distancing gitu. Jadi pembukaan rekeningnya juga perlu tatap muka, kemudian transaksinya juga nggak perlu tatap muka, karena ketika teman-teman nanti apa namanya rekening efeknya sudah jadi, teman-teman akan dapat email tuh, email mengenai apa terkait user ID dan passwordnya ya, Mas Sofyan. Itu user ID dan passwordnya. Fungsinya apa? Fungsinya buat masuk ke aplikasi yang sudah disediakan oleh perusahaan sekuritas tersebut, namanya sistem online trading gitu. Jadi teman-teman tinggal unduh aja aplikasinya, nanti tinggal di istilahnya sign in ya istilahnya gitu ya. Tinggal apa namanya masuk ke apa ke aplikasinya, ya udah teman-teman tinggal transaksi tuh lewat HP atau lewat apa laptop gitu kan. Nggak perlu tuh namanya teman-teman datang ke bursa atau telepon-telepon sana sini gitu. Sekarang teman-teman tinggal lihat aja tuh daftarnya, daftar saham yang mau dibeli apa, udah tinggal diklik aja sekarang istilahnya gitu. Gitu Mas Sofyan. Kalau sistem online trading yang syariah itu sekarang ada berapa sih, Mas, totalnya, jumlahnya? SOTS nih. Oh iya, jadi tadi sistem online trading itu apa namanya? Ada yang syariah juga sekarang Mas Sofyan ya. Jadi beberapa sekuritas apa namanya menyediakan jasa sistem online trading syariah namanya gitu. Jadi apa namanya jadi teman-teman yang mau bertransaksi secara syariah, mau bertransaksi apa namanya preferensi sahamnya syariah itu tinggal buka sub rekening efek syariahnya di perusahaan sekuritas tersebut gitu ya. Nah, ada beberapa sekuritas yang sudah memiliki SOTS ya, ada 8 sekuritas sekarang. Gitu, 8 sekuritas 18 ya. 18 sorry 18 Iya. belasnya 18 sekuritas yang sudah memiliki sistem online trading syariah teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya kayak tadi nih misalnya teman-teman untuk keuntungannya apa sih ketika teman-teman menggunakan sistem online trading syariah tadi SOTS? Keuntungannya adalah teman-teman nggak usah pusing, nggak usah buka-buka web OJK lagi ketika teman-teman mau beli yang namanya saham syariah tuh. Karena di SOTS sendiri itu yang bisa dibeli cuman saham-saham yang termasuk ke dalam daftar efek syariah dan dia akan diupdate terus teman-teman gitu per periodenya kayak gitu. Jadi nggak perlu tuh ketika teman-teman mau transaksi, oh ini saham ABCD dia termasuk saham syariah nggak ya? Buka website OJK dulu gitu kan, diunduh dulu gitu. Wah, Ya. itu kan repot kan ya. Jadi tinggal teman-teman tinggal bikin aja namanya sistem online syariah. Nah, itu teman-teman otomatis yang ditransaksikan itu hanya saham-saham yang masuk ke daftar efek syariah, teman-teman. Gitu. Itu keuntungannya nggak usah pusing-pusing Oh, dan ya dan teman-teman juga dengan SOTS ini terhindar dari transaksi-transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal seperti itu, Mas Sofyan.
Oke, Gitu kira. ini untuk informasi buat teman-teman, kadang banyak yang nanya nih, nama sekuritasnya apa aja nih ya. Nah, teman-teman bisa dicek di highlight pasar modal syariah, di yang nomor 3, ada cara beli saham syariah. Nah, di situ ada list sekuritasnya yang termasuk ya, yang mempunyai sistem online trading syariah ya. Oke. Iya di IG Pasar Modal Syariah sudah diposting ya tuh Sekarang Mas udah Sofyan ya. lengkap ya. Udah lengkap Iya, sekarang. buat temen-temen yang pengen belajar di awal, misalnya pengen belajar sub, bisa dicek di highlight pasar modal syariah ya yang sekarang ya. Oke, Iya. di sini kayaknya udah ada beberapa pertanyaan nih, Mas. Hmm, Ada dari ini coklat susu 9. Apa kita harus punya rekening syariah juga untuk bertransaksi di pasar modal syariah untuk memenuhi sepenuhnya prinsip syariah? Jadi mungkin maksudnya kalau kita beli saham syariah tapi pakai akun konvensional mungkin ya. Ini Hmm. hukumnya gimana? Boleh boleh apa enggak sih, Mas? Sebenarnya nggak ada larangan sih Mas Sofyan ya. Gitu cuman Cuma sebaiknya cuman pakai nggak ada SLTS ya. ya nggak ada jaminan kalau ketika saham tersebut sudah tidak syariah lagi gitu. Kalau misalnya pakai SOTS biasanya dialihkan tuh dari satu rekening syariah ke rekening yang regulernya gitu. Jadi sudah otomatis dialihkan ya sahamnya teman-teman gitu kan. Dan memang nggak perlu pusing kalau pakai SOTS gitu. Mungkin yang tadi yang rekening syariah tadi maksudnya SOTS tadi ya maksudnya ya. Ya, mungkin dia pakai Ya. akun konvensional biasa gitu, tapi transaksinya beli saham syariah, boleh apa enggak kayak kayak gitu, Mas. Oh, Iya. Dan yang banyak perlu juga diingat sih juga teman-teman yang nanya kayak gitu. iya. Ya gimana? Iya, ya jadi ya insya Allah sih SOTS kita juga sudah apa ya, sudah menuju istilahnya penyempurnaan ya gitu. Jadi meskipun sekarang apa namanya belum diwajibkan rekening dana nasabahnya menggunakan bank syariah, tapi beberapa SOTS kita sudah menggunakan layanan-layanan bank syariah gitu. Jadi rekening dana teman-teman tuh nggak tercampur tuh dengan hal-hal yang ribawi gitu kan. Gitu. Jadi Oh, rekening dana nasabahnya itu tersimpan di apa namanya bank-bank syariah seperti itu, bank RDN syariah, gitu teman-teman. Jadi memang lebih baik langsung ke SOTS aja sih kalau memang preferensinya syariah. Seperti itu. Karena banyak godaan Mas Sofyan kalau misalnya masih pakai yang online trading yang biasa. iya. Kadang-kadang kan Apa tuh, masih Mas? nggak transaksi. Iya, gimana Mas Sofyan? Apa tuh? Godaan kayak gimana tuh, Mas, maksudnya? Godaan-godaan pastilah gitu kan. Wah, pertama sahamnya. Pertama pasti saham ya. Barangnya nih, Ya. aduh, ini sebenarnya nggak syariah nih, tapi lagi bagus banget nih gitu kan. Ah, beli sebentar, nanti saya lepas lagi kayak gitu. Pertama tuh godaannya. Kedua juga di apa di sistem online trading yang biasa itu yang non syariah itu biasanya masih menyediakan transaksi-transaksi margin seperti itu. Gitu. Oh Tapi ya. kalau di syariah Transaksi yang tidak syariah tuh kan ada dua ya tadi prinsip syariah itu. Pertama, saham yang syariah, yang kedua adalah transaksinya yang tidak syariah. Maksud ya transaksi yang tidak syariah itu apa aja sih, Mas? transaksi yang tidak syariah. Yang jelas contohnya misalnya transaksi-transaksi yang horor misalnya atau yang apa namanya yang mengandung unsur-unsur ribawi misalnya gitu. Misalnya ada unsur bunga di situ misalnya Oh, itu kan nggak punya uang cash gitu kan yang cukup. Nah kalau misalnya apa namanya di apa namanya sistem online trading yang biasa itu masih menyediakan layanan-layanan yang sifatnya margin gitu. Jadi teman-teman bisa pinjam duit dulu tapi dikenakan bunga di situ kayak gitu. Tapi kalau di oh. syariah tidak bisa kayak gitu. Di syariah itu nggak bisa ya, kita beli kayak trading margin itu nggak bisa ya. Belilah Bisa. saham sesuai kemampuan modalmu ya. Kayak gitu ya. Itu ya. Jadi Ada duit, jangan ada maksa, saham, gitu. jangan maksa nih ada saham ini lagi naik nih. Kita Uh, apa margin trading aja nih. Tahunya besoknya anjlok itu kan kita harus iya. bayar. Udah minus, kita harus bayar
uang bunganya. marginnya juga nih. Iya, Iya, betul. oke. Oh iya, terus ada satu lagi kalau nggak salah, namanya short selling ya, Mas. Oh iya, short selling. Iya. Banyak teman-teman yang mengira short selling itu adalah cara bahasa ya, short dan selling. Artinya jual cepat. Sebenarnya short selling itu kayak gimana sih, Mas? Yang benernya gitu. Short selling. Jadi ya banyak sih, masih banyak anggapan short selling itu beli pagi jual sore gitu ya. Nah, kayak gitu. Banyak Eh, teman-teman, Min mungkin boleh ya. nggak sih beli saham, misalnya beli pagi, jual sore, terus beli Ya, ya rentangnya pendek gitu. Apakah itu halal atau enggak kayak gitu? ya. Jadi mungkin kita pahami dulu teman-teman ya. Jadi perbedaan antara short selling dengan beli pagi jual sore gitu ya. Jadi kalau Ya. misalnya untuk trading saham itu beli pagi jual sore itu sama aja teman trading gitu kan, sama aja kayak teman-teman beli barang kan. Saya beli barang misalnya beli handphone pagi-pagi, saya mau beli handphone nih ke Mas Sofyan second gitu misalnya, harganya berapa, 3 juta, sampai rumah sore-sore ada yang nawar gitu kan, wah bagus nih gitu kan, mau dong gitu, berapa nih, itu saya mau berapa nawarnya, ya udah 3,150 deh gitu kan, ya udah saya lepas boleh kan gitu kan, saya untung Iya. gitu. Nah, sama aja saham juga seperti itu gitu. Jadi sebenarnya kalau secara syariah sendiri itu tidak ada isu di situ gitu. Jadi teman-teman beli saham pagi kemudian sore dijual tidak ada isu di situ gitu. Adapun kadang-kadang ada pertanyaan gini Mas Arman, kan kalau saham itu kita settlementnya itu T+2 ya gitu kan. Jadi kita punya barangnya baru nanti 2 hari kemudian. Kok bisa dijual lagi? Nah, itu kalau misalnya teman-teman lihat di IG kita juga ya, sudah pernah dibahas juga sama Ya. Ustadz N gitu ya. Saya menyampaikan kembali aja. Jadi kalau yang transaksi seperti itu dibolehkan karena itu secara kobet ya, namanya kobet itu kepemilikan, itu secara kobet itu secara hukum kita sudah memiliki barangnya. Jadi namanya kobet hukmi seperti itu. Jadi kalau kita sudah pilih barangnya secara hukum, boleh dong kita jual gitu. Meskipun secara real kita belum belum pegang nih barangnya gitu kan, secara kobat hakiki. Jadi ada kobat hukmi, kobat hakiki seperti itu. Jadi kepemilikan secara hukum dan kepemilikan secara realnya gitu. Kalau kita sudah memiliki secara hukum gitu kan, meskipun kita tidak belum belum apa pegang barangnya, boleh kita jual lagi kayak gitu Mas Sofyan. Itu namanya kobat hukmi dan kobat hakiki. Mungkin teman-teman apa namanya bisa cek lagi ya nanti ya di IGTV kita, di konten-konten kita banyak tuh pembahasan seperti itu. Nah, bedanya apa dengan apa tadi short selling ya? Kalau short selling gini teman-teman, ada saham nih, saham menurut teman-teman harganya lagi bagus nih gitu kan. Tapi teman-teman nggak punya, cuman mau jual gitu. Nggak punya tapi mau jual gitu. Teman-teman nggak punya barangnya, tapi mau jual. Misalnya saham ABCD nih misalnya. Saham ABCD harganya lagi bagus, saya mau jual gitu kan, mau jual tapi saya nggak punya barangnya, ini harganya lagi bagus gitu, nanti karena saya tahu eh, analisa saya ini barang akan turun harganya kayak gitu, ya udah eh, apa namanya, saya bisa nih namanya pinjem saham ke perusahaan sekuritas kayak gitu, pinjem dong saham ABCD buat saya jual misalnya di harga 1.000 ya, 1.000 rupiah per lembarnya gitu kan. Berharapnya apa? Berharapnya ketika saya mengembalikan nanti, saya beli dengan harga yang lebih murah, sahamnya udah turun tuh sesuai dengan prediksi saya. Nah, itulah yang dapat dinamakan short selling Mas Sofyan gitu. Jadi memang kita tidak punya barangnya nih, nggak punya sahamnya, tapi kita jual gitu. Gitu. Dengan cara apa? Dengan cara pinjam dari perusahaan sekuritas gitu. Itu namanya kalau dalam istilah fikihnya itu baiul makdum gitu. Jadi beli kosong istilahnya gitu. Jual beli Jual kosong gitu. Jadi kosong. kita jual, iya, dia kan jual padahal itu bukan milik kita. Berharap apa? Berharap ketika harga sahamnya turun gitu kan, kita bisa beli dengan harga yang lebih murah. Nah, kita dapat margin di situ. Kita jual dengan harga yang bagus tadi, kemudian kita beli harga misalnya murah, misalnya tadi kita jual 1.000 per lembarnya ya tadi ya. Kemudian kita dapat beli per lembarnya jadi misalnya katakanlah 800 rupiah kayak gitu. Kita punya margin 200 per lembar saham kayak gitu. Tetap aja kita harus bayar biaya marginnya itu juga ke
perusahaan efek gitu. Itu termasuk transaksi marginnya juga Mas Sofyan, selain margin trading tadi. Seperti itu Mas. Oh ya, Gitu teman-teman. mungkin oh yang mengenai settlement tadi ya, Mas. Mungkin Ya. kita analogikan kita beli mobil cash nih. Cara Hmm. transaksi ini udah sah. Transaksi kita udah dapat fakturnya gitu kan. Cuma karena diperlukan proses, mobilnya tuh bisa datangnya kapan kayak gitu mungkin ya, Mas. Konsep Ya. Robin Hood itu. Ya. Oke. Terus yang short Coba. selling tadi mungkin kalau trading itu kan kita berharap membeli saham agar naik ketika harganya naik gitu kan kita dapat untung. Nah, kalau short selling kita dapat untung dari harga saham yang turun, betul kan? Mas? Kayak gitu ya. Ya, betul. Jadi berlawanannya gitu. Jadi berharap harga saham Berlawannya. turun gitu. Kalau margin trading berharap harganya naik terus gitu kan tadi. Ya, oke. Gitu. Kita berharapnya bisa dapat untung margin gitu ya. Plus kita bisa bayar bunganya juga gitu. Tapi unsur spekulasinya sangat besar di situ. Jadi horornya sangat tinggi di situ. Jadi makanya untuk secara syariah dilarang masukin. Oke. Karena bisa jadi bukannya untung malah buntung tuh. Ternyata harga sahamnya naik terus kan ketika kita short selling gitu kan. Wah, kita udah harus beli sahamnya gitu kan. Gitu. Kemudian kita juga harus tadi kata Mas Sofyan harus bayar juga biaya marginnya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Asep ZW. Assalamualaikum. Kalau misal sudah punya saham syariah dan masih di hold ternyata keluar dari daftar syariah, apakah masih bisa pantau emiten saham tersebut untuk buy average zone atau sell kembali? Jadi kita Hah? punya saham nih, ternyata saham kita tuh keluar dari des. Apakah sebaiknya kita jual atau hold apa? Kayak ternyata kita punya saham, ternyata pas keluar tuh kondisinya minus gitu. Apakah kita sebaiknya dijual atau boleh kita jual nanti aja mas, ya minimal sampai harganya kembali ketika pas kita beli gitu mas. Oke. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya untuk apa ya, untuk perusahaan-perusahaan seperti manajer investasi gitu ya, itu OJK itu ketetapannya memberikan keringanan teman-teman selama berapa hari, sama 10 hari biasanya gitu. Jadi nggak langsung ketika daftar efek syariah itu berlaku misalnya itu harus oh ini keluar langsung jual enggak gitu. Kalau untuk perusahaan manajer investasi ini kita benchmarknya ke MI gitu. Kalau MI yang mengelola reksadana syariah misalnya. Reksadana syariah saham. Ketika sahamnya itu keluar dari DES itu diberi kelonggaran oleh OJK selama 10 hari kerja untuk menjual saham tersebut gitu dan hal itu tentunya sudah apa namanya sudah merupakan bagian dari penerapan fatwa MUI seperti itu. Jadi kalau secara pribadi teman-teman mau jual atau enggak ya itu preferensi teman-teman gitu kan. Tapi kalau misalnya benchmarknya ke manajer investasi itu 10 hari kerja kayak gitu. Oke, Seperti itu. jadi Tapi untuk kalau misalnya emang syariah banget nih ya langsung jual lah namanya istilahnya apa namanya kalau misalnya preferensinya ya syariah ya nggak melihat jual apa namanya untung ruginya dulu gitu kan yang penting syariah dulu ya ketika apa sahamnya keluar otomatis kita jual kan gitu kan gitu. Tapi kalau misalnya benchmarknya tadi ke peraturan OJK untuk manajer investasi itu masih ada keringanan 10 hari gitu. jadi Tapi kalau yang wajib investor dijual. ya Oke, jadi yang wajib dijual tuh berlakunya untuk manajer investasi dan itu iya, pun betul. ada keringanan waktu ya 10 hari setelah Iya, daftar efek di apa ya? Di apa disebutnya mas? Diberlakukan ya kayak gitu. iya, Jadi untuk investor retail tidak ada kewajiban, cuma disarankan aja sebaiknya iya, dijual gitu ya. betul. Karena Tidak ada. kondisinya beda-beda mungkin ya. Kondisi tiap Iya, investor beda-beda ya. iya. Iya kadang-kadang sayang gitu kan. Wah ini masih bisa Iya. naik nih harganya gitu. Masih banyak godaan kayak Ya, gitu. iya. Sebaiknya dijual, cuman disarankan aja ya, tidak ada kewajibannya betul ya.
Ya, kalau dari peraturan sendiri sih nggak ada wajib. Tapi kalau misalnya teman-teman memang bukanya tadi ya rekening apa SOTS tadi itu sudah jelas dia keluar dari sub rekening efek syariah gitu. Jadi langsung ke apa namanya rekening regulernya gitu. Jadi beda rekening nanti gitu, istilahnya penempatannya. Oke, lalu ada hmm, ini ada kalau terlanjur non SOTS gimana Mas? Ini udah dijawab ya tadi pakai yang tadi ya. Jadi pakai Gampangnya akun lihat di konvensional ini aja. boleh, Iya, atau cuma gampangnya sebaiknya lihat pakai SOTS ya. iya, betul. Oke, lalu apa lagi ya? Ini dari Wulanindung. Hai Kak, saya Henny dari Mojokerto. Pak, kenapa saham syariah peminatnya lebih sedikit daripada saham konvensional? Apakah saham syariah juga hampir sama dengan saham konvensional? Terima kasih. Ya, Sebenarnya gimana Mas? ya. Sebenarnya untuk basis investor sendiri saham syariah sebenarnya lebih 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 luas ya basis investornya gitu Mbak Heni. Jadi kayak misalnya eh, sekarang misalnya ya kita lihat investor-investor yang institusi misalnya. Sekarang ada namanya asuransi syariah, ada namanya dana pensiun syariah gitu ya. Mereka pasti apa namanya ketika berinvestasi di saham, mereka harus berinvestasinya di belinya yang saham syariah seperti itu. Jadi secara secara basis investor sebenarnya lebih luas seperti itu. Itu. Kemudian apakah saham syariah ini bisa dibeli oleh lembaga-lembaga konvensional seperti asuransi konvensional dan dana pensiun konvensional ya bisa gitu. Jadi basis investornya ada dua gitu malahan ada basis investor konvensional ada basis investor syariah gitu karena bisa dibeli oleh kedua jenis investor tersebut seperti itu mas. Beda halnya dengan saham-saham yang non syariah kayak gitu. Kalau saham-saham yang non syariah dia hanya bisa ditransaksikan oleh apa namanya institusi-institusi yang non syariah juga gitu kayak asuransi konven, kemudian dana pensiun konven kayak gitu. Kemudian misalnya apalagi tuh banyak yang konven gitu ya. Itu Mas Sofyan. Jadi memang secara basis investor sebenarnya lebih luas kalau untuk syariah ini termasuk produk-produk reksadana ya MI gitu kan. Ketika MI menerbitkan reksadana syariah berarti yang harus yang beli harus reksadana saham-saham yang syariah aja gitu. Dia nggak bisa beli saham-saham yang konvensional kayak gitu. Tapi ketika reksadana konvensional bisa nggak beli saham syariah? Bisa gitu. Gitu. Jadi basis investornya lebih luas sebenarnya Mas Sofyan. Mbak Heni tadi Oke, ya. Gitu. ya. Dan bisa dibilang saham syariah sekarang lebih dari jumlahnya ya, jumlahnya lebih dari 50% dari saham yang beredar sekarang Mas Sofyan gitu kan. Jadi memang pilihannya sangat banyak seperti itu. Ada lebih dari 400 saham ya yang termasuk daftar efek syariah, Iya, betul. betul. Oh ya, ngomong-ngomong kan banyak banget ya ada sekitar 400 saham yang termasuk saham syariah. Ini kalau Hmm. kita sebagai pemula nih, saya investnya di saham apa aja sih Mas? Kayak gitu. Sebagai pemula investasi saham apa aja? Yang jelas Iya, gini, yang namanya biar aman ya kita lihat saham-saham yang pastinya yang liquid ya gitu. ya. Apakah harus pantengin terus tuh mana sih yang liquid? Enggak. Tinggal lihat aja tuh indeks di bursa gitu kan. Ada Oh namanya iya, indeks JII ya. Sekarang bursa oke. menerbitkan ada dua indeks JII, tiga indeks ya sekarang. Tiga, tiga. Ada indeks ya tiga Di JII JI sama JII JI70. 70 gitu. Jadi teman-teman tinggal lihat aja tuh di situ. Itu saham-saham yang liquid sama ketika misalnya kita melihat ke misalnya RRQ45 gitu. Jadi JI itu versi syariahnya gitu. Seperti itu teman-teman. Gitu. 30 Jadi saham, gampangnya
Hmm? yang paling liquid ya, terus kapitalisasinya besar ya, yang Kapitalisasinya ditransaksikan di bursa, betul. iya, Oke. dan sekarang kalau nggak salah akan diterbitkan lagi yang baru ya. Jadi akan dilihat tuh fundamentalnya yang bagus juga tuh Mas Sofyan gitu. Ada kan mengeluarkan indeks yang Oke. saham-saham syariah yang fundamentalnya bagus. Gitu. Oke, jadi Gitu. Jadi teman-teman yang bingung, saya beli saham apa aja, apa nih ya? Teman-teman bisa dicek daftar saham Jakarta Islamic Index. Totalnya itu ada 30 saham. Nah, aduh masih bingung. Pengen lebih banyak nggak sih saham-sahamnya? Ada pilihan di Jakarta Islamic Index 70, ada total 70 saham yang transaksinya liquid dan kapitalisasinya besar juga. Oh, terus ada sering banyak di komen ketika emiten yang termasuk misalnya JII tiba-tiba tidak termasuk perhitungan atau keluar, apakah itu syariah atau enggak? Nah, kan banyak ya yang apa ya, teman-teman tuh, oh ini keluar dari JI artinya nggak syariah. Gimana tuh, Mas? oke. Ya, jadi teman-teman perlu bedakan ya apa namanya? Kalau JI itu kan versi blue chipnya lah istilahnya ya. Blue chipnya gitu kan. Eh, LQ45-nya ya. ya LQ45-nya IHSG lah misalnya gitu ya. Gitu. Nah, itu isinya itu saham-saham yang memang apa namanya liquid dan kapitalisasinya tinggi besar gitu ya. Kemudian ketika dia keluar dari JI, apakah otomatis dia keluar dari DES? Enggak gitu, karena ada namanya indeks saham syariah Indonesia (ISI) seperti itu. Jadi itu isinya seluruh daftar saham yang ada di DES gitu. Jadi ada kalau misalnya apa namanya daftar sahamnya ada 400 di situ ya ada 400 saham itu gitu. Jadi bisa jadi dia mental dari JI tapi tetap masuk di isi gitu. Jadi isi JI itu bagian dari isi itu sendiri. Hanya saja JI itu adalah saham-saham blue chip yang memang kapitalisasinya besar dan apa likuiditasnya tinggi seperti itu. Jadi Gitu Mas ibaratnya Sofyan. ranking gitu ya, dari 400 nih, 30 ranking teratas sahamnya. Iya, Oh orang ini, yang nah teratas ternyata ya. ketika sahamnya keluar, bisa jadi adalah dia masuk ke 30, kan 30 sahamnya, ternyata dia ke 32. Nah, urutan ini ternyata dia masuk ke JI 70 gitu kan ya. Bukan berarti tidak syariah gitu kan. Berarti Hanya keluar berubah dari rankingnya aja lah kayak gitu ya. iya, gitu Mas Sofyan. Oke. Gitu, teman-teman. Kecuali ya kalau memang dia keluarnya karena eh, berubahnya periode DES ya, misalnya memang keluar dari daftar Nah itu. syariah, keluar dari ISI, nah itu baru berarti dia memang tidak syariah lagi dan itu dimungkinkan teman-teman karena tadi yang namanya rasio keuangan tadi bisa berubah setiap periodenya gitu. Jadi misalnya yang tadinya utang berbunganya masih di bawah 45% gitu mepet gitu ya, ternyata pas periode berikutnya dia nambah utang lagi gitu, nerbitan obligasi atau utang ke bank konven ya, otomatis dia keluar seperti itu. Oke. Hmm, bentar. Gue bingung nih. Banyak banget pertanyaannya. Iya, tapi memang kalau misalnya teman-teman masih apa namanya bingung sama yang namanya pasar modal syariah sih, kita kontennya udah sangat lengkap nih teman-teman gitu kan dibantu Mas Sofyan juga nih sudah sangat mahir nih gitu untuk membuat Oke. konten edukasi buat teman-teman gitu. Jadi memang bisa dicek aja lagi teman-teman misalnya terkait kesyariahannya di IGTV kita udah banyak gitu kan. Kalau misalnya terkait apa emitennya kita juga sudah ini ya apa namanya sudah konten-konten terkait emiten-emiten tersebut. Oke. Mas, ini ada pertanyaan dari Mas Taufik. Hmm, Mas mau tanya apakah gain dari saham non syariah sama dengan riba, Mas? gimana gimana? Apakah gain dari saham non syariah sama dengan riba? Gain dari saham non syariah dividennya Iya, mungkin ya. iya. Iya, mungkin kayak gitu. Oh, misalnya capital gainnya ya, misalnya apa namanya marginnya itu ya ketika kita Iya, jual saham syariah termasuk riba gitu. Jadi iya. kita posisikan itu riba itu seperti apa gitu kan. Kalau riba itu Oh, kan iya. istilahnya Definisi riba itu apa sih sebenarnya? Mungkin banyak teman-teman yang masih belum ya tahu definisi ribanya apa.
Ya intinya karena namanya riba itu kita mendapat tambahan dari sesuatu yang kita pinjamkan tanpa kita berusaha sedikit pun gitu ya. Gitu. Kalau misalnya trading ini kan kita istilahnya jual beli ya, gitu. Jual beli. Ketika kita jual beli, gini teman-teman. Jadi mungkin analoginya gini. Misalnya pasar modal ini kan kayak suatu pasar lah, suatu pasar biasa gitu. Teman-teman masuk ke satu pasar, ya istilahnya pasar tradisional lah gitu kan. Ada barang-barang yang halal, ada barang-barang yang non halal kayak gitu. Nah, ketika teman-teman beli barang-barang yang non halal lah misalnya gitu ya. Kemudian teman-teman jual gitu kan. Teman-teman dapat untung dari situ gitu. Apakah pendapatan teman-teman bisa dibilang halal atau non halal kayak gitu. Itu sih teman-teman lebih ke apa namanya? Lebih ke individual kita sendiri aja gitu kan. Jadi misalnya nih teman-teman masuk pasar, belinya alkohol gitu kan. Alkoholnya bukan alkohol buat ngepel atau buat ini ya, buat apa namanya? Antiseptik gitu ya. Alkoholnya alkohol minuman gitu kan. Kemudian jual teman-teman jual alkohol. Nah, itu secara otomatis ya, secara otomatis itu apa penghasilan apa margin yang diterima teman-teman berarti non halal dong gitu kan, sama ketika kita menelaah emiten tadi, ketika emitennya menjual barang-barang yang non halal berarti kita sama aja dengan emiten tersebut menjual barang-barang yang non halal seperti itu gitu teman-teman. uh, Ya kira-kira seperti itulah ini analoginya gitu. Tapi gini teman-teman, kalau misalnya tadi ya kembali lagi benchmarknya ke MI tadi ya misalnya ya, itu ada tenggang 10 hari tadi, ketika dia menjual kemudian untung, itu aturannya bisa bisa di apa namanya bisa dianggap sebagai keuntungan seperti itu. Tapi tetap ada batasannya seperti itu ya, ada batasan harinya tadi seperti itu. Gitu teman-teman. Oke. Ini Mas, ada dari Mas Andri. Kalau beli saham apakah lebih bagus di harga IPO atau beli di pasar sekunder? Kalau beli saham, Bagus di oh harga ya, IPO atau di pasar sekunder, Mas? kalau bisa beli di IPO teman-teman. Iya. Dan jangan salah. Sekarang IPO itu apa namanya? IPO itu mau dibuat retail ya sekarang ya kalau nggak salah ya di aturan yang baru gitu. Jadi teman-teman punya tuh peluang buat beli saham-saham yang baru IPO seperti itu. Gitu teman-teman. Mungkin Gitu untuk karena saham ya IPO kalau kita perlu ya belajar belajar analisis fundamentalnya dulu kan ya. Soalnya karena iya saham betul. IPO itu secara teknikal ke belakangnya nggak ada kan ya. Kita harus Iya, benar-benar mengetahui ya, ini perusahaan yang iya. IPO ini bergeraknya di bidang apa kayak gitu. Terus keuangannya kayak Ya, gimana itu yang perlu diteliti ya, Mas. perlu dilihat. Jadi kita perlu baca prospektusnya dulu, teman-teman, gitu kan. Apa namanya? Kira-kira prospek perusahaan ke depan bagus apa enggak gitu kan. Jangan 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 sampai kita beli saham IPO terus harganya kemahalan. Valuasinya kemahalan daripada harga perusahaannya gitu. Harga sahamnya lebih tinggi daripada harga perusahaannya, itu namanya rugi gitu kan. Gitu. Belilah saham-saham apa perusahaan-perusahaan yang murah gitu. Murah itu gimana? Murah itu belum tentu yang harganya murah apa sorry perusahaan yang murah itu belum tentu yang harga sahamnya murah gitu. Bisa jadi harga sahamnya dia mahal tapi ternyata valuasi perusahaannya dari perusahaannya itu lebih tinggi dari harga sahamnya itu. Nah itulah yang disebut apa namanya perusahaan-perusahaan yang murah seperti itu gitu. Gitu teman-teman. Oke, jadi yang harga misalnya harga 1.000 dengan harga 8.000 belum tentu Hmm, yang harga 1.000 itu lebih murah. Tapi nah dilihat dulu betul. apakah itu fairnya kayak gitu. Nah, teman-teman boleh lihat di highlight ada analisis fundamental ya di situ. Betul. Betul sama kayak teman-teman beli apa ya mobil lah gitu kan, disuguhin nih ini ada harganya 200 juta, ada harganya 150 juta gitu kan. Yang 200 juta ini apa? Yang 200 juta ini teman-teman dapat Panther, yang 180 juta ini teman-teman dapatnya apa? Agia. Teman-teman milih yang mana gitu. Kayak gitu kan. 200 juta dapat mobil Panther gitu kan, Isuzu Panther yang harga atau Ford kita atau misalnya hitunglah CRV ya, CRV ya sekarang ya. CRV
dengan harga 200 juta atau mau beli Agia dengan harga 180 juta atau gitu. Nah, gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi analoginya seperti itu. Jadi belum tentu yang harganya lebih tinggi itu dibilang mahal, lebih mahal gitu. Belum tentu. Kita lihat dulu perusahaannya, mengenal fundamental perusahaannya dulu gitu. Dan di konten kita banyak nih, ada beberapa yang memang membahas tentang fundamental ya, Mas Sofyan ya. Jadi bisa dicek lagi nanti teman-teman. Gitu. Oke. Ini ada dari this one. Jadi intinya dividen dari bank non syariah halal ya Pak? Dividen dari saham yang nggak syariah Oh, itu halal dari apa nggak sih Pak? ya gitu. Jadi saya kayak teman-teman nggak usah dividen dah gitu kan. Misalnya teman-teman punya deposito di bank syariah, itu halal nggak gitu. Gitu. Nah, sedangkan bank syariah ini kan usahanya itu usaha ribawi ya gitu kan. Usaha ribawi. Jadi secara secara apa ya? Secara core bisnis sendiri itu sudah jelas bank syariah itu apa namanya tidak akan masuk ke dalam daftar efek syariah gitu. Jadi nggak mungkin yang namanya dividen bank non syariah itu halal kayak gitu. Gitu kecuali kalau Oke. kalau misalnya sukuk ya, sukuk akan kita bahas nantilah di pertemuan berikutnya ya. Jadi misalnya nih, ketika bank syariah, bank konvensional menerbitkan sukuk untuk eh, apa unit usaha syariahnya, bank UUS-nya kayak gitu. Kita beli sukuknya, nah itu halal kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita beli sahamnya, berarti kita beli perusahaannya, bank non syariahnya itu sendiri, bank konvennya itu. Jadi ketika tidak dapat untung dari situ, dapat dividen ya sama sama aja kita istilahnya mendukung apa namanya usaha dari usaha ribawi tersebut gitu. Jadi nggak bisa istilahnya dividennya itu atau hasil yang kita dapat itu dibilang halal itu belum belum tentu seperti itu gitu. Belum bisa dibilang seperti itu gitu. Karena emang core bisnisnya sudah ribawi gitu. Ya, Oke. gitu ya Mbak siapa nih tadi? Mbak Diswan atau Mas Diswan? This one. Iya. Iya. Lu ada Gitu. ini ada baru emiten internasional apakah ada yang syar'i kah? Nentuinnya gimana? Maksudnya mungkin apa ya? Ini emiten di luar negeri ya kayak. Di luar Ya, negeri ada nggak sih saham-saham. daftar efek syariahnya kayak gitu? Kayak misalnya di Dow Ya, Jones, di Nasdaq. ya, saham-saham yang ini ya, saham-saham internasional yang syariah ya. Ya. Jadi apakah mereka punya? Ada gitu kan. Ada daftar ya semacam daftar efek syariahnya ya, tapi ya yang menerbitkan bukan OJK gitu kan. Nah, sekarang ini ketentuannya adalah untuk saham-saham yang di luar negeri itu penerbitnya adalah pihak penerbit DES, pihak penerbit daftar efek syariah. Siapa itu? Yang sekarang sudah berjalan adalah manajer investasi. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan reksadana offshore-nya mereka. Gitu. Gitu. Jadi ada apa namanya daftar efek syariahnya ada, tapi penggunaannya mungkin yang masih terbatas seperti itu di kalangan MI. Gitu. Lebih baik kita invest di dalam negeri aja ya, emiten-emiten Indonesia ya. Ya, Kita mengembangkan juga pasar modal Indonesia. Betul ya? ya misalnya memang teman-teman mau nyoba di offshore ya bisa beli reksadana offshore, cuman ya lumayan harganya teman-teman gitu. Iya, Minimum harganya lumayan gitu. transaksinya besar-besar ya di sana. Iya, Kayaknya di betul. Indonesia aja ya yang kayaknya transaksinya bisa kecil ya, bisa diraih oleh investor retail ya. Betul ya, Mas? Ya Oke. kira-kira gitu. Iya. Ada dari Mas Muhammad Jalal Sayud ini. Kak, kalau saham-saham syariah itu bisa daily trading nggak? Iya, Trading saham tiap hari syariah bisa. boleh nggak? Iya, tadi ya beli pagi jual sore, insya Allah namanya trading ya boleh ya. Namanya kan tadi kan jual beli aja gitu kan. Tadi saya kayak analoginya tadi saya beli handphone pagi-pagi 1 juta itu. Terus sore-sore Mas Sofyan nawar, wah bagus nih Mas, handphonenya saya beli deh 1 juta 1 juta 100 gitu kan. Ya udah saya lepas aja gitu. Boleh gitu.
Boleh, Mas. Meskipun yang tadi isunya tadi yang settlement-nya T+2 tadi ya. T+2 tadi ya kita apa namanya balik lagi ke kepemilikan tadi namanya ada qabad hukmi. Jadi kita transaksi nih kita beli saham itu secara hukum kita sudah memiliki gitu. Jadi kita boleh menjualnya lagi. Gitu. Jadi boleh namanya dari trading. Oke Mas, kayaknya waktu kita udah hampir habis aja nih, nggak kerasa ya. Oh Oke, iya. kita closing Oh iya statement Mas. betul. Oke, closing set. Waduh. Jadi gini teman-teman. Kalau memang teman-teman baru nih ya, kita kan banyak yang baru ya, teman-teman baru yang biasanya di IG Pasar Modal Syariah. Gitu. Kalau teman-teman baru mau mulai investasi ya investasi aja, jalanin aja. Istilahnya nggak ada kata terlambat untuk investasi, teman-teman. Gitu. Jadi dari mulai sekarang dan dari mulai yang menurut teman-teman itu paling mudah seperti itu. Gitu. Oke. Dan sesuai Jadi buat kemampuan. teman-teman ya, oke. Buat Ya. teman-teman yang baru gabung ini nanti bisa tonton di IGTV-nya. Terus kalau misalnya ada followers baru, silakan cek highlight kita. Terus tonton juga IGTV IGTV. Banyak pembahasan menarik tentang saham-saham syariah ya. Lalu follow juga Twitter PM _syariah dan di YouTube juga banyak nasib setiap live yang ada yang telah kita lakukan akan di save di YouTube juga ya. Teman-teman boleh subscribe, banyak pembahasan yang menarik di situ. Oke, kayaknya waktunya udah mau habis nih Mas. Ya, Kita akhiri aja. oke. Terima kasih Oke, Mas Evan. Oke, teman-teman. buat teman-teman yang masih mau bertanya silakan DM aja. Mohon maaf kalau misalkan ada yang belum terbalas ya, soalnya banyak banget ya, lumayan banyak antusias banget nih yang mau nanya tentang pasar modal syariah. Insya Allah kita akan balas secepatnya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan aja langsung aja. Oke. Ya, Oke Mas, kayaknya kita closing aja nih. Udah habis ya. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Hari ya. ya terima kasih juga Mas Evan. Teman-teman juga terima kasih ya. Oke, ya teman-teman yang sudah menonton terima kasih juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.